Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yunisi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Saya membina di 3 kecamatan, Kecamatan Cisarua, Parongpong, dan Cihampelas. Di Kabupaten Bandung Barat, yang lolos PSP Angkatan 1 2 lembaga, kemudian yang lolos PSP Angkatan 2 ada 7 lembaga. Dilihat dari perkembangan kemajuan PSP ini, sekolah-sekolah yang masuk PSP ini terlihat perubahannya sangat signifikan. Terlihat dari kompetensi kepala dan guru meningkat, kemudian percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, dan juga digitalisasi sekolah sudah dilaksanakan. Sekolah-sekolah yang masuk PSP ini sudah berbagi praktek baik kepada sekolah-sekolah di sekitar di kecamatan kita. Seperti perubahan pembelajaran terhadap siswa yang menyenangkan, yang lebih inovasi, yang sekarang disebut Merdeka Belajar, sehingga berdampak kepada hasil belajar siswa yang holistik, yang mencakup literasi dan numerasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Supriyati Ningsih, pengawas SD Kota Cimahi. Untuk IKM di Kota Cimahi tahun pelajaran 2023-2024 diwajibkan semua sekolah sudah IKM. Umumnya yang kami laksanakan adalah kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Karena sekolah PSP di kami hanya 2 dan itu pun belum selesai pelatihan. Jadi kami punya inisiatif melaksanakan kurikulum Merdeka Mandiri. Untuk sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, mudah-mudahan kedepannya bisa memperbaiki apa-apa yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Di Provinsi Jawa Barat menjadi guru-guru merdeka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada kita semua. Besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya akan memperkenalkan, saya pengawas SMP Kabupaten Bandung Barat. Nama saya Asep Supriyatna SPD. Saya salah satu pengawas pembina di daerah di wilayah Batujah dan Kamera. Bapak Ibu, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, terutama di implementasi kurikulum Merdeka dengan mandiri, kami perwakilan dari Dinas Pendidikan, karena pengawas itu kan ujung tombak dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Ada 2 hal yang perlu Bapak Ibu rencanakan. Yang pertama, dalam pelaksanaan IKM itu ada 2. Pertama, SDM-nya. Kedua, baru penerapannya. Nah, untuk melaksanakan bagaimana kita melatih SDM-nya, kami mengadakan workshop di sekolah, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka itu, yang utama adalah PMM. Bapak guru harus sering membuka PMM
dari bagaimana kita untuk melaksanakan IKM itu dengan membuka platform Merdeka Mengajar. Contohnya semua sudah ada di sana ya. Pertama dari perangkat ajarnya, KOSP, terus P5-nya, dan mungkin Bapak Ibu, kami melaksanakan itu karena kan Bapak Ibu di sekolah sudah mendaftar menjadi peserta IKM Mandiri. Nah, dalam IKM Mandiri itu kan ada 3. Yang pertama belajar mandiri, yang kedua belajar berubah, yang ketiga belajar berbagi. Nah, kebanyakan Bapak Ibu yang sudah saya lihat di sekolah itu menggunakan mandiri berubah ya. Karena kenapa? Karena kan mandiri berubah itu kan kita melaksanakan implementasi kurikulum itu semuanya bisa mengadopsi dari yang ada di PNM. Alhamdulillah dengan adanya implementasi itu Bapak Ibu guru sudah paham ya dari mana kita mendapatkan seluruh informasi mengenai IKM. Ternyata setelah melaksanakan workshop pertama kita harus menggunakan PM. Itu yang penting Bapak Ibu ya. Jadi pertama sebelum kita melaksanakan Merdeka, yang utama itu membuka PMM. Kemudian selanjutnya kita bisa bayar sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Marlina, pengawas TK dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Dan pada kesempatan ini mungkin saya ingin sedikit bercerita, menyampaikan terkait dengan IKM, di mana di Kota Cimahi yang telah mengikuti atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun 2022 yaitu 12 TK. Dan dampak IKM dampak IKM khususnya untuk sekolah luar biasa. Jadi perubahannya sangat luar biasa untuk sekolah ya, kurikulum operasionalnya mereka menyusun dengan berbagai inovasi. Kemudian untuk gurunya sendiri, guru memang dituntut di sini lebih kreatif, inovatif. Jadi terutama untuk pemilihan topik-topik luar biasa lebih eksplor. Ya, begitu juga dengan murid-murid yang kalau perbedaannya kalau dengan kurikulum 2013 waktu itu, jadi semua topik tema-tema ditentukan oleh guru. Nah, untuk kurikulum Merdeka, murid dilibatkan dalam membentuk menyusun modul ajar, khususnya topik-topik yang dipilih. Begitu juga dengan topik-topik yang esensial. Nah, kelebihan IKM ini guru-guru lebih kreatif, inovatif, di mana murid-murid juga siswa dilibatkan dalam menentukan topik-topik tersebut, dan itu luar biasa. Harapan kedepannya mungkin dari semua stakeholder dukungannya untuk implementasi kurikulum Merdeka agar lebih bermanfaat kembali dan terwujud di mana pendidikan yang berpihak kepada murid. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulmintarsi, SPD MSI. Saya pengawas dari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Mengenai hal kurikulum Merdeka, memang kurikulum Merdeka itu sudah dicanangkan 2 tahun yang lalu. Kami khususnya di Kecamatan Padalarang, kami baru punya 1 sekolah yang sudah menyelenggarakan kurikulum Merdeka, yaitu sekolah swasta SD Damian School. Mereka sudah berubah dari Merdeka Belajar, kemudian Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Untuk tahun yang ketiga ini sekolah Damian School itu sudah menjadi mandiri berbagi. Nah, kami sudah sering melihat ke Damian School, memang perubahan-perubahannya sudah banyak yang terlihat. Di antaranya dia suka menyelenggarakan expo atau pameran. Karena yang terlihat itu perubahan dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 terlihat pada profil pelajar Pancasila dan proyek. Nah, inisiatif guru-guru dan kreativitasnya sudah terlihat. Jadi dia sudah belajar untuk mencari bahan sendiri, sehingga yang dulu membuat RPP, sekarang dia sudah bukan RPP lagi, dia sudah bisa menjelaskan. Malah saya terus terang,
saya itu belum pernah ikut menjadi pengawas sekolah penggerak. Karena memang terkendalanya jadi di Kabupaten Bandung Barat itu baru pertama itu 9 sekolah. Jadi saya pun ikut banyak belajar dengan sekolah yang melakukan sekolah merdeka itu, kurikulum merdeka. Nah, termasuk kami juga menganalisis. Jadi ikut menganalisis bagaimana capaian, kan sekarang namanya capaian, mungkin ya capaian pembelajaran. Kami juga melihat sampai akhirnya ya kalau dilihat dari manfaat itu untuk belajar itu tidak ada perubahan dari terima dari siapa apapun siapa. Saya tidak malu untuk bertanya kepada kepala sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum penggerak. Nah, kemudian kepala sekolahnya betul-betul sangat inovatif. Dia mau berbagi dengan sekolah lain. Jadi dia walaupun swasta, maaf biasanya kalau yang itu sekolah penggerak itu kebanyakan sekolahnya sekolah negeri. Ini sekolah swasta. Jadi malah dia lebih dengan pengawas itu tidak ada pembatas. Jadi boleh kita untuk ikut ke dalamnya, ikut kegiatan, malah ikut menyusun perangkat-perangkat pembelajaran yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, untuk yang sekolah lain, kami itu pengawas bina mempunyai 11 sekolah binaan. Dari 11 itu saya itu ada 4 sekolah swasta dan 7 sekolah negeri. Sekolah swasta itu ada juga yang SPK, kemudian SPK sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama itu BAIS yang di Kota Baru, kemudian SDBPK yang ada di Kota Baru juga, kemudian ada SD Darun Najah yang ada di Ladar, dan kemudian ada 7 sekolah negeri. Perbedaan itu sangat mencolok sebetulnya dari ke-11 sekolah itu. Jadi untuk menerapkan bagaimana kurikulum merdeka di sekolah yang SPK, kemudian bagaimana yang di sekolah negeri atau yang di sekolah SDIT. Nah, kemudian kepala sekolah yang sekolah penggerak itu dia bisa berbagi, malah bisa dipanggil dengan pengawas ke tiap sekolah untuk membagikan ilmu. Nah, pada bulan Maret ini sisanya yang 10 sekolah baru mendaftarkan untuk belajar mandiri belajar. Jadi baru mendaftarkan untuk IKM di mandiri belajar. Tapi keilmuannya mereka sudah tidak menunggu dari pemerintah daerah, Ada di KKG atau di temu dengan guru-guru. Jadi sudah belajar untuk memahami bagaimana IKM itu, apa itu PMM. Dia sudah belajar. Jadi kalau ini disebutnya menjemput bola ya. Jadi sebelum pelaksanaan sudah tahu dulu, walaupun istilahnya ini mandiri belajar itu seperti apa. Mandiri belajar itu kan kurikulum 13 tapi disisipkan mengenai profil pelajar Pancasila dan proyek. Dia sudah bisa membuat NPP yang sudah di dalamnya ada profil pelajar Pancasila dan juga proyek-proyek. Malah mereka tidak merasa ini berat untuk sekolah kurikulum merdeka, karena di kurikulum 13 juga kan profil pelajar Pancasila sudah tercantum di dalam Pancasila, di dalam pembentukan karakter. Kemudian juga untuk yang proyek kan di kurikulum 13 juga sudah ada bahwa ada penilaian proyek itu, jadi tidak masalah bagi kami mau menyambut untuk kurikulum 13. Harapan ke depan mungkin ya. Harapan ke depan kami menginginkan informasinya lebih jelas. Kemudian lebih ada, kalau ada kendala-kendala cara pendaftaran itu kita tahu harus bagaimana untuk menyelesaikan ini bagaimana cara pendaftaran, kemudian bagaimana untuk memasuki nanti ke depannya atau membuat program-program untuk selanjutnya. Itu mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ima Sumiartini, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Tentang pelaksanaan IKM, implementasi kurikulum merdeka, khususnya tingkat SMP, di Cimahi sudah lebih baik, 90% rata-rata sudah menyelesaikan PMM dengan baik. Dari PMM itu guru sudah terinspirasi
kreatif, inovatif, sehingga dalam proses pembelajaran pun mereka sudah menerapkan, contohnya pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa menghasilkan berbagai karya-karya yang terbaik, yang kreatif, inovatif. Kemudian sekolah pun sudah melaksanakan IKM itu seperti menerapkan tentang P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Itu adalah hasil dari proses pembelajaran Bapak Ibu guru yang mengintegrasikan P3, profil pelajar Pancasila. Contohnya tema kewirausahaan. Mereka bisa mengambil dimensi dari P3 itu kreatif, inovatif, dan mandiri. Mereka bisa membuat sesuatu yang dijadikan usaha, contohnya membuat minuman begitu ya. Dari mulai mereka mengumpulkan bahan, kemudian mereka membuat sendiri, mereka bisa memasarkan sendiri. Mereka dengan penuh tanggung jawab, kreatif, inovatif dapat menyelesaikan proyek yang diberikan oleh sekolah tersebut. Jadi sudah terlihat sekali hasil dari pengintegrasian kurikulum Merdeka Mengajar itu, karena anak itu dibuat merdeka ya belajarnya, mereka bisa mengeluarkan ide-ide kreatif, inovatif sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Itu kurikulum Merdeka, insya Allah lebih baik menuju generasi emas 2045 yang